binasa karena salah paham arti perumpamaan, ya. Binasa karena salah memahami perumpamaan dikira arti sebenarnya. Ini tema ini sudah kita jadikan tema di dalam question and answer, ya. Ya, saya akan mengulang ini, ya. Kebetulan ada yang nanya. Saya Pendeta Tan Hoi Nai Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Binasa karena salah memahami arti perumpamaan dikira arti sebenarnya. Ini pengantar dulu, ya. Beberapa tahun, mungkin 10 tahun yang lalu, ada orang yang ngomong gini, ya, Yesus itu anak Allah, Allah beranak, bidannya siapa? Wah, dulu bikin heboh itu. Sepertinya orang ini cerdas yang ngomong begitu. Yesus anak Allah, Allah beranak, bidannya siapa? Semua orang ketawa, semua orang tepuk tangan. Dia berpikir bahwa orang ini pinter banget ini. Ayo, bidannya siapa? Ya, anak Allah itu Allah beranak. 10 tahun yang lalu, ya. Kalau zaman sekarang saya tanya, anak Allah artinya itu arti yang perumpamaan, arti kiasan, ataukah arti sebenarnya? Perumpamaan, Pak. Nah, jadi yang 10 tahun lalu ditepuk tanganin itu heboh, tepuk tangan semua. Ternyata sebenarnya apa? Dulu dia tidak paham. Anak Allah itu bukan Allah beranak, karena ini arti yang perumpamaan, alegori. Betul Bapak Ibu Saudara? Anak Allah itu artinya berasal dari Allah. Yohanes 8 ayat 23. Ya, Yesus bergelar anak Allah. Anak Allah artinya berasal dari Allah. Ketika dia tanya bidannya siapa? Kalau hari ini ngomong begitu diketawain. Kalau dulu hebat. Dianggap hebat zaman dulu. Paham Bapak Ibu Saudara? Gara-gara salah memahami inilah seseorang bisa binasa. Saya ambil contoh 3. Ini yang membuat orang binasa, ya. 3 ini, ya. Yang pertama adalah gara-gara ada kata kita di dalam Kejadian 1 ayat 26. Lalu orang berkata, karena ada kata kita, maka Allah itu jamak. Bikin binasa nggak? Binasa, Pak. Masa Allah jamak? Ya. Dicocokin sama ayat yang lain, nggak ada yang cocok. Allah jamak. Allah itu esa satu. Gara-gara kata kita. Loh, kata kita itu arti sebenarnya kayak kita ini nggak? Kita bertiga, ya. Budi, Joko, dan Wawan itu kan kita bertiga itu. Apakah itu? Tidak, karena kita ini K-nya huruf besar. Itu kata ganti dari gambar Allah dan rupa Allah. Kata ganti gambar Allah dan rupa Allah kok Anda samain dengan arti sebenarnya dari Joko, Budi, dan Wawan? Gara-gara itulah muncul yang namanya Tritunggal. Binasa toh Pak? Binasa. Jelas kita itu artinya adalah kata ganti untuk Allah. Yang pertama. Yang kedua, Bapa. Bapa itu jelas kiasan Yesus Allah. Di dalam Yohanes 16 ayat 25. Enggak Pak, Bapa itu Allah yang disembah. Tidak cocok dengan Alkitab. Alkitab tidak pernah ada, nyembah Bapa itu nggak pernah ada. Tapi kami menyembah Bapa. Ya, Bapa itu kiasan atau proverb. Lah kiasan kok kamu pikir itu sebenarnya yang kamu sembah? Ya, salahnya di situ, ya. Kemudian yang ketiga, duduk sebelah kanan di dalam Matius 26 ayat 64 misalnya. Ya, 26-64. Duduk sebelah kanan itu arti perumpamaan, kiasan, atau arti sebenarnya? Perumpamaan, Pak. Makanya tidak ada di surga ada Yesus duduk di sebelah kanan
Allah atau di sebelah kanan maha kuasa, nggak ada. Itu perumpamaan. Arti duduk sebelah kanan apa sih Pak? Yesus yang fisik manusia berubah menjadi Yesus yang roh. Itu artinya duduk sebelah kanan. Gara-gara pemahaman yang mestinya alegori, perumpamaan maupun kiasan, proverb, atau maupun kata ganti, pronoun, ya. Gara-gara itulah Anda binasa. Karena duduk sebelah kanan itu dipahami sebagai arti sebenarnya, maka imanmu Allah itu harus 3, cocok dengan kita. Karena ada kata ganti kita. Kejadian 1:26. Kita cocok dengan Bapa, Bapa harus disembah, biar 3. Cocok dengan duduk sebelah kanan. Akhirnya jadilah Tritunggal. Seperti itu. Binasa nggak binasa, gara-gara salah aja memahami. Ya, Bapak itu kiasan, dia nggak paham, padahal ayatnya mengatakan kiasan. Yohanes 16:25. Ayatnya mengatakan kiasan. Dalam satu ayat itu 2 kali disebut. Selama ini aku memberitakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, kapan yang disebut tiba saatnya? Saat Yesus naik ke surga. Sudah terjadi itu tahun 33 Masehi. Aku tidak lagi memberitakan dengan kiasan, tetapi dengan sebenarnya. Tentang siapa? Tentang Bapa. Ya. Clear? Sekarang Bapa adalah Yesus Allah itu. Ya. Oke, itu 3 poin utama yang membuat terjadi yang namanya binasa Tritunggal. Nah, sekarang yang itu kan yang itu ya. Sekarang yang ringan-ringan nih. Cungkil mata, potong tangan. Cungkilah matamu, potonglah tanganmu. Itu arti sebenarnya apa arti alegori, perumpamaan? Oh, perumpamaan Pak. Perumpamaan ya, paham ya. Nggak mungkin dong orang cungkil mata, potong tangan, nggak mungkin dong. Oke. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu arti sebenarnya atau perumpamaan? Perumpamaan. Maksudnya apa? Kalau kamu ada orang lain berbuat jahat, jangan dibales. Itu maksudnya. Ya, bukan arti sebenarnya. Tampar pipi kiri kasih pipi kanan itu bukan arti sebenarnya. Cungkil mata potong tangan bukan arti sebenarnya. Artinya kalau matamu menyesatkan engkau, yang menyesatkan ini kamu buang. Ya, misalnya ya toh, pikiran ngeresnya dibuang. Ya, suka ngutil ya toh, ngutil memang itu kan penyakit ya, apa kleptomani namanya. Suka ngutilnya dibuang. Kebiasaan itu, bukan tangannya dipotong. Mulut yang suka ngomong pedes gitu, dikit-dikit ngomongnya pedes, bukannya mulutnya ditutup atau disobek, itunya yang dibuang itu ya, omongan pedes itu maksudnya. Jadi cungkil mata potong tangan itu arti perumpamaan alegori. Tampar pipi kiri pipi kanan alegori juga ya. Ini contohnya diutus tapi bukan utusan. Ayo, itu arti sebenarnya apa alegori? Alegori. Kalau arti sebenarnya diutus itu pasti utusan. Iya dong. Misalnya, saya sebagai kepala negara mengutus menteri untuk suatu keperluan tertentu. Pasti menteri itu utusan. Tetapi Yesus diutus oleh Allah, engkau telah mengutus Yesus, itu dalam arti perumpamaan. Kenapa perumpamaan? Karena yang datang dia sendiri. Allah mengutus Yesus, Yesus diutus Allah. Yang datang itu, yang jadi Yesus diutus itu ya Allah sendiri. Jadi tidak bisa disebut utusan. Ya, arti perumpamaan. Itu menjadi arti sebenarnya kalau yang diutus dan yang mengutus beda. Ya. Yesaya 63 ayat 8 dan ayat 9. Bukan duta, bukan utusan. Allah sendiri yang datang menyelamatkan. Bagaimana bisa disebut utusan? Diutus itu Pak, iya. Diutus itu belum tentu utusan kalau dalam arti perumpamaan atau alegori atau kiasan. Kalau dalam arti sebenarnya antara yang mengutus dan yang diutus harus beda. Lah ini sama, yang mengutus dan yang diutus sama, dia juga, dia jadi manusia. Ayo, gara-gara inilah ya
Terjadi pemahaman Yesus itu cuma utusan. Oke. Aku dan Bapa adalah satu. Itu arti sebenarnya atau arti perumpamaan? Perumpamaan. Bagaimana bisa disatukan aku, Yesus fisik manusia, dan Bapa kiasan dari Allah. Bagaimana bisa satu? Yang satu apa Pak? Satu roh itu kok. Satu roh yang sama dan namanya satu nama yaitu Yesus. Aku yang Yesus fisik manusia di bumi dengan Allah yang di surga namanya sama Yesus. Makanya itu artinya arti perumpamaan, arti kiasan, bukan arti sebenarnya aku dan Bapa adalah satu. Siapa melihat aku, melihat dia yang mengutus aku, Yohanes 12 ayat 45. Arti sebenarnya apa arti yang perumpamaan? Perumpamaan, ini sama dengan yang diutus tapi bukan utusan. Ya, Anda yang masih ngeyel, mukalaf yang masih ngeyel, Yesus itu cuman utusan. Kamu tidak bisa membedakan mana yang arti yang perumpamaan atau kiasan dengan arti sebenarnya. Ya, aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10:30. Terus siapa lihat aku, lihat Bapa, Yohanes 14 ayat 9. Sama. Itu bukan arti sebenarnya. Kita lihat Yesus mana Bapaknya. Bukan begitu. Itu arti dalam alegori. Sebab Bapa itu kiasanku yang di surga sana. Begitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, itu banyak hal yang kita tidak bisa membedakan mana arti sebenarnya dan arti yang alegori, perumpamaan atau kiasan. Contoh yang paling sering jadi kontroversi, Yohanes 14 ayat 16, seorang penolong. Ayo, itu beneran nggak itu orang? Bukan. Contoh lain misalnya Lukas 22 ayat 43, seorang malaikat. Loh, malaikat kok seorang? Contoh lain misalnya Wahyu 14 ayat 6, seorang malaikat. Lalu Wahyu 4 ayat 2, Allah yang duduk di tahta surga itu cuman seorang, S-nya huruf besar. Masa orang, Pak? Arti sebenarnya atau arti yang perumpamaan? Perumpamaan. Makanya seorang penolong jangan Anda klaim itu untuk nabi kami. Ini perumpamaan, Dul. Perumpamaan kiasan seorang penolong, bukan orang beneran. Sama dengan seorang malaikat. Ya, bukan orang beneran yang jadi malaikat, bukan. Ya, seorang Allah malah disebut seorang Tuhan Allah duduk di tata surga. Ya, itulah yang namanya arti perumpamaan, arti kiasan. Ya, gara-gara inilah ya blunder, bahkan sampai yang namanya penyesatan dan binasa. Ya, karena tidak tahu hal seperti ini. Ini menimpa Tritunggal, ya, menimpa segitiga, menimpa mukalaf. Mukalaf kalau baca Yohanes 14 ayat 16, ini nubuatan untuk nabi kami katanya. Kan seorang itu Pak HTD. Kamu nggak bisa bedain arti dari perumpamaan, kiasan, alegori. Kamu pikir itu orang beneran gitu. Gitu. Ada banyak lagi, nggak cuma di situ seorang malaikat ada. Ya, Lukas 22 ayat 43, Wahyu 14 ayat 6 itu seorang malaikat, bahkan Allah, Tuhan Allah duduk di atas surga pun disebut seorang, Wahyu 4 ayat 2. Cuman bedanya S-nya huruf besar. Ya, Anda harus paham itu ya. Diutus bukan utusan. Anda paham nggak? Diutus ini dalam arti kiasan, dalam arti alegori perumpamaan. Kalau diutus yang beneran itu antara yang mengutus dan diutus harus beda. Yang ngutus adalah presiden, yang diutus menteri. Nah, tapi Allah sendiri ini yang ngutus Allah, yang datang Allah juga. Jadi diutus tapi bukan utusan. Bukan duta, bukan utusan. Anda nggak akan paham toh, para mukalaf ini juga nggak akan paham. Ya, nggak usah bicara anak Allah, Allah beranak bidannya mana ya. Bapak Ibu Saudara akan menemukan banyak sekali ya arti-arti dalam perumpamaan itu. Nah, yang parahnya adalah Tritunggal. Tritunggal parah sekali, tidak bisa memahami kata kita. Kejadian 1 ayat 26, tidak bisa memahami Bapa. Bapa itu tidak pernah disembah, ya, tapi dia sembah. Ya nggak cocok sama ayat-ayat yang lain ya. Kita itu
kata ganti Allah, kata ganti gambar dan rupa Allah. Lalu Anda anggap kita itu Allah itu plural, jamak gitu, ya nggak cocok. Nabrak-nabrak semua ayat Alkitab. Demikian pula Bapa disembah, nabrak-nabrak. Duduk sebelah kanan. Ya, Anda nggak paham kalau itu bukan arti sebenarnya. Kan di surga tidak ada yang duduk di kanan di kiri, seorang tadi loh. Wahyu 4 ayat 2. Ya, karena Anda pemahamannya salah, lalu Anda berkelit. Pak HTD, memang yang duduk di tata surga seorang, sebenarnya ada Bapa yang nggak nampak. Namanya juga usaha. Jadi mukalaf itu juga banyak usaha. Tritunggal juga banyak usaha. Usaha apa, Pak? Ya usaha untuk pembenaran. Ya, mendirikan kebenaran sendiri. Dikasih ayat yang telak-telak itu pun tetap usaha ya, namanya begitu ya. Clear Bapak Ibu Saudara ya. Ya, terjadinya Tritunggal itu cuman gara-gara nggak paham yang namanya arti sebenarnya ataukah arti alegori, perumpamaan, kiasan gitu ya. Bapa nggak pernah disembah, kok ini tiba-tiba disembah oleh Tritunggal. Ya, dari zaman Rasul nggak ada yang nyembah Bapa. Ya, seperti itu. Ya, tidak paham gitu loh. Ya, namanya tidak paham bagaimana ya. Padat, singkat, dan clear Bapak Ibu Saudara. Inilah yang membuat satu guru satu ilmu, Tritunggal, segitiga, mukalaf, satu guru satu ilmu. Makanya saya sih menghimbau ya, sebenarnya sih kalian nggak usah debat lah antara mukalaf sama Tritunggal sama segitiga. Ini debat ya cuman kusir, akhirnya debatnya kusir ya. Satu guru satu ilmu, gotong-gotong Alkitab ya, Tanak lah, Talmud lah, Alkitab bertumpuk-tumpuk sama. Mukalaf juga membawa itu, orang-orang Tritunggal juga membawa itu, buku satu lemari dibawa-bawa. Nah, beda dengan HTD. Kalau HTD debat cuman bawa HP doang, HP kecil gitu. Ada ayat Alkitab di situ, ada huruf merah, huruf hitam. Itu sudah cukup buat mengusir. Mengusir ya, ini dalam tanda petik ini. Mukalaf kalau debat sama saya dengan HP satu ini ya, cukup ya, udah sana buang. Ya, buang gitu. Ini buktinya. Ya. Ayatnya ini huruf merah, berarti perkataan Yesus. Itu Yesus. Itu hurufnya besar kan? Ya, itu Yesus. Udah, habis itu diem dia, nggak bisa apa-apa. Pak Dede, ini ada Alkitab ini tahun sekian, sorry, di situ Yesus bukan Allah toh. Nggak ada huruf merah, nggak ada, ya udah, singkirin aja. Ini Tanak Pak, ini Tanak Pak. Buang aja ya. Tapi kalau debatnya sama Anda, rame itu. Clear Bapak Ibu Saudara, jadi binasa ya gara-gara tidak tahu arti perumpamaan, dikira arti biasa. Tema ini sudah kita launch di dalam tanya jawab ya, tapi ya nggak apa-apa, ini kita launch di sini ya supaya orang paham. Jadi apa yang dialami oleh Tritunggal, kenapa punya keimanan Allah itu jamak ya, gara-gara gagal paham kata kita. Kenapa Bapa disembah, gara-gara gagal paham Yohanes 16:26. Kenapa Allah itu harus di surga, tidak hanya Yesus tok, karena gagal paham duduk sebelah kanan. Luwes komplit toh. Ya. Very very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.